guys, selamat sore buat teman-teman semua. Hari ini saya akan membuat metode untuk cara untuk entry di semua market ya, baik itu per USD, per forex, baik itu Euro USD, GBP USD, CPI USD, AUD USD, maupun buat sektor-sektor seperti XAU USD, sektor emas, sektor minyak seperti oil dan lain-lain. Semua dari market itu intinya cuma satu, yaitu cara buat entry di market itu. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau metode ya untuk entry yang paling bagus. Berikut ini saya akan membuat materinya ya. Doakan semoga lancar dan tidak gugup. Oke, saya akan gambarkan dulu. Ini adalah bos ya guys. Anggapannya adalah bos, masih bos. Sorry, kurang sehat. Bos ini dia akan menjadi valid ketika strukturnya itu menembus high tertingginya ya. Nah, syarat untuk menjadi bos adalah telah mengambilnya inducement atau pullback terdekatnya ya guys. Pullback terakhir ya. Pullback ini disebutnya adalah inducement. Nah, lalu di mana kita bisa entry? Buat konsep dagang, biasanya para institut besar itu menggunakan Fibonacci atau area golden level. Nah, golden level ini seperti ini ya guys. Nah, kalian bisa dicatat nih. Nah, ini saya membuatnya berdasarkan pengalaman saya ya guys. Oke. Ini adalah teknik konsep dagang ya. Nah, kalian bisa entry di sini misal. Kok hilang? Pembelian misalnya. Wah, ini error guys. Nah, ini buat entry-nya itu biasanya di 3 garis ini guys. Nah, untuk stop loss-nya biasanya saya taruh di bawahnya seperti ini. Nah, untuk take profit-nya minimal ya bisa sampai ke bos lagi. Oke, kita akan praktikkan langsung ya di live chart-nya. Kita ambil yang paling baru aja.
ambil market. Euro USD. USD CPI aja deh. Kita ambil yang Forex.com, ada nggak ya? FX Open aja deh. Oke, kita ambil yang sebelah sini aja ya. Nah, ini adalah pullback terakhir ya guys. Kenapa ini adalah pullback terakhir? Karena setelah urutannya seperti ini ya. Karena setelah turun ini dia pullback ya, pullback ke sini terus turun, terus pullback ini adalah kita bisa menyebutnya adalah inducement. Inducementnya diambil breaknya sampai mana? Breaknya sampai sini guys, tapi kita pakai simple structure-nya aja ya, yang paling gampang kan naik turun aja kayak seperti ini. Nah, dalam metode lain, key level ini setelah mengambil inducement itu bisa disebutnya adalah support. Kalau support ini ditembus dan ini adalah resistennya, kalau resistennya di break maka jadi bos. Dan dalam kasus ini ternyata dia naik. Nah, ini adalah inducement ya. Inducement ini di break ya, di break maka di sini support ini berubah menjadi change of character. Yang ini tidak terjadi bos ya, maka ini adalah jadi resisten yang valid. Resistennya di sini. Nah, untuk mensahkan high ini itu harus mengambil pullback terakhir. Kita harus jeli dari bawah sini aja ya. Naik pullback, naik sini ya, pullback, terus naik. Ini pullback. Nah, ini pullback ya teman-teman. Nah, terus naik lagi. Nah, inducementnya adalah pullback yang terakhir. Nah, ini pullback yang terakhir ya, diambil, maka ini adalah high yang valid. Berarti ini adalah calon support. Apabila support ini ditembus maka jadi bos. Oke, udah ya. Berarti range areanya adalah dari resisten ini ke support ini. Selama resisten atau support ini tidak di break maka ini tuh akan mengambil posisi untuk melanjutkan tren. Sinyal chop ini, change of character ini adalah menandakan tren berubah dari bearish menuju bullish, atau disebutnya kebalikan arah ya. Nah, ini adalah inducementnya ya. Iklan inducement ini, inducement ini kan sudah diambil, maka entry pointnya adalah kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Nah, seperti ini. Dia memantul di, kenapa bergerak sih? Dia memantul di area yang penting ini ya. Nah, ini area penting. Setelah itu
ngebreak ya, ngebreak support, dan ini sah menjadi bos. Dan resistnya pindah ke low yang valid ini. Low ini valid. Kenapa low ini valid? Karena dia telah mengambil sudah menembus support yang di atas ini ya. Jadi sudah sah nih. Nah, dia sudah bos nih. Terus langsung ada pullback di sini nih. Nah, ini pullback. Nah, pullback ini langsung diambil ya. Maka ini sudah langsung menjadi bos ya. Ini adalah bos yang valid. Nah, itu ini gambarannya. Maka resistannya akan berpindah ke sini. Nah, support itu bisa sah kalau sudah mengambil inducementnya ya guys. Nah, inducementnya yang mana? Nah, inducementnya adalah, kita gambarkan simbol strukturnya dulu ya. Nah, ini turun. Ini calon inducement. Ternyata di sini pullback lagi. Ini menjadi calon inducement yang baru. Dan naik, ternyata turun mengambil inducement ya. Maka ini high yang di atas ini sudah valid menjadi high atau support yang baru. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman cara untuk entry-nya. Untuk analisa hari ini kita langsung saja ya analisa. Marketnya kan XAUUSD ya. Nah, kita pakai market Wanda aja. Untuk market XAUUSD ini kita langsung gambarkan di sini aja ya. Buat teman-teman yang ketika belajar ini tuh market structure itu kan memang ada rumitnya. Nah, di sini saya juga akan memberi metode lain seperti SND, supply and demand. Nah, ini adalah supply. Ini adalah demand. Dia membuat demand ketika ini berhasil nge-break ini ya. Nge-break di candle merah terakhir ini. Buat teman-teman yang suka nggak sabaran, boleh aja untuk langsung entry buy di sini ya. Bisa. Nah, stop lossnya itu di bawah satu candle ini minimalnya. Nah, untuk TP-nya buat teman-teman itu bisa sampai ke order block ini ya. Nah, itu kalau teman-teman mau benar-benar berani untuk menahan ini ya, menahan floatingnya. Karena seandainya dia break dari pembuatan demand ini ya, kita bakalan stop loss cuma satu candle aja ya. Nah, ini hanya sebuah contoh. Dan ini RR-nya sekitar berapa seandainya nyampe sini ya. RR-nya sekitar 1:2 ya. Enggak, kan ini sampai sini 1:3an. Tiba-tiba seraksi. Seandainya teman-teman mau ngambil 1:3 sudah cukup, merasa sudah cukup ya. Nah, ini sudah cukup ya, malah udah 1:3,2 ya. Nah, ini kalau mau counter trend, dan pastinya nih setiap ada penurunan yang drastis terus dia berhasil pullback, biasanya dia akan membuat ini ya, penyeimbang, rebalancing, menyeimbangkan harga
supaya gapnya tidak terlalu jauh atau ininya kan terlalu jauh gitu. Seperti itu. Beri contoh lagi ya untuk metode SND. Nah ini nih, selama candle yang warna misalnya ini kan penurunan nih, turun srep. Nah ini kan turun nih, dari sini sampai ke sini kan turun. Ini belum ada pembuatan SND ya, demand. Nah, selama belum membuat SND, maka kita tunggu aja pembuatan SND. Seandainya gagal pun ini akan rugi satu aja ya, satu candle aja. Nah di sini kan berhasil ngebreak ya, break, meskipun hanya shadow ya. Tapi kalau yang bagus itu buat teman-teman, kalau shadow begini jangan entry. Nah kebetulan setelah itu di sini ada konfirmasi nih. Nah, ini kan diberikan candle merah ini di break. Ini kalau uptrend ya, kalau downtrend nanti kita akan memberitahu. Nah kalau seperti ini kalian bisa buat entry di sekitar sini nih. Mana sih? Kalian misalnya seandainya entry pas close candle seperti ini pun tidak apa-apa. Misalnya TP-nya 1/3. Nah, 1/3. 1/3 di mana? 1/3. Nah, 1/3 ya. Apakah bisa ya? Ternyata bisa ya. 1/3. 1/3 bisa berhasil kan? Cuma buat teman-teman pasti ini sangat lama ya. Lama ini berapa candle nih? Artinya berapa candle ini itu berapa jam atau bisa berhari-hari ya. Nah, ini kalau menggunakan SND. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk entryan di hari ini untuk metode market structure ya, ini adalah supportnya ya. Kalau supportnya ini break body, maka trennya kembali bullish. Tapi kalau tidak break body, maka trennya masih bearish. Misalnya hanya shadow aja atau ekornya. Nah ini adalah resistennya, ini adalah supportnya. Nah sebenarnya ini udah masuk ke harga yang udah sangat diskon ya. Seandainya kalian trade sekarang pun itu RR-nya udah besar ya. Ini di sini kan udah ada bearish engulfing ya. Misalnya nih teman-teman mau entry atau mau masih menunggu entryan lagi atau menunggu apa? Nah ini teman-teman bisa entry, targetnya bisa sampai resisten. Ini RR-nya berapa? RR-nya mana sih? 1/6,8 ya. Ini bisa ya. Kalau mau teman-teman mau berani ambil resiko di sini. Karena SL-nya hanya 1 candle. Begitu untuk entryan di hari ini. Oh ya, buat di hari ini banyak bank-bank Eropa itu libur ya, libur akhir tahun. Dan untuk hari ini hanya ada satu ini ya, berita high impact di US,
itu data and implement change ya kalau nggak salah itu. Tapi kalau buat teman-teman menggunakan metode ini ya sudah cukup buat modal ya, modal trading itu udah cukup ilmu ini. Oke, sekian itu aja ya ilmunya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Cocokkan trading plan masing-masing ya. Kalau sesuai trading plannya bisa diikutin, kalau nggak sesuai nggak usah diikuti, nggak apa-apa. Terima kasih.